Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitu juga hanya dengan jumlah kitab di dunia. Jumlah kitab yang terdapat di dalam Alkitab di dunia. Misalnya, kitab Kristen Ortodok, jumlah kitabnya berbeda dengan jumlah kitab yang terdapat di dalam kitab Katolik dan Protestan. Begitu juga halnya dengan Kristen Ethiopia. Jumlah kitabnya yang terdapat di dalam Alkitab berbeda dengan jumlah kitab yang terdapat di dalam Alkitab Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Kristen Ortodok. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika Alkitab tersebut merupakan firman Allah, firman Tuhan, jadi pertanyaannya adalah, Alkitab manakah yang benar-benar firman Tuhan? Apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansyah Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas salah satu video daripada saudara kita Ilyas Zulkifli, yang mana di dalam cuplikan video tersebut saudara Ilyas Zulkifli mengeluh kesahkan tentang dirinya, yang mana apabila ia membahas salah satu ayat yang di dalam Alkitab, di dalam kitab sucinya, dia akan diprotes oleh kaum Kristiani yang lain. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan cuplikan video daripada saudara Ilyas Zulkifli berikut ini. Nah, pertanyaan pertama langsung saja Bapak Ibu ya. Shalom Pak Jul, apa nggak lebih baik bahas tentang Islam saja daripada konten-konten yang berkaitan dengan kekristenan, Pak? Nah, saya percaya karena mungkin ini berkaitan dengan ketika saya membahas tentang Islam, mungkin banyak Bapak Ibu yang setuju dengan saya. Kecuali mungkin dari saudara-saudara kita yang berlatar belakang Islam, jadi kadang ya mungkin mereka ada keberatan-keberatan, tapi berbeda dengan saudara-saudara kita yang dari Kristen, ya Bapak Ibu yang dari Kristen. Memang Bapak Ibu, ketika saya membahas seputaran tentang Kristen, tentu ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang keberatan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan ketika saya membahas literatur seperti ada yang di belakang saya ini Bapak Ibu. Nah, cenderung teman-teman Bapak Ibu semua setuju dengan pembahasan kita. Namun ketika saya membahas mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan atau kontradiksi dengan denominasi, atau pemahaman Bapak Ibu semua dari denominasi masing-masing,
Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Padahal saya menunjukkan hal yang sama, seperti apa pendekatan yang saya buat di pembahasan Islam, seperti itu juga saya buat pembahasan di Kristen. Begitu juga dengan ketika kita menggunakan literatur-literatur Yahudi dan literatur yang lain. Nah, memang Bapak Ibu saya mengakui ketika saya membahas materi-materi yang berkaitan dengan akidah saya yang lama sebagai seorang murtadin, mayoritas Bapak Ibu yang menonton sini yang latar belakangnya murtadin atau yang latar belakangnya Kristen, setuju dengan pemahaman saya, setuju dengan pembahasan saya. Tetapi ketika saya membahas berkaitan dengan hal-hal yang tanda kutip mungkin berbeda dengan keyakinan atau denominasi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak setuju. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari cuplikan tayangan video tadi kita dapat melihat bersama bahwasannya saudara Ilyas Zulkifli berkeluh kesah tentang dirinya mengapa ketika beliau membahas tentang agama Islam, orang Kristiani selalu setuju kepadanya. Sedangkan apabila saudara Ilyas Zulkifli membahas tentang kekristenan, maka banyak orang dari Kristiani yang tidak setuju dengan apa yang diutarakan oleh saudara Ilyas Zulkifli tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa hal demikian dapat terjadi? Ini tidak lain tidak bukan adalah disebabkan karena begitu banyaknya denominasi di dalam kekristenan, yang mana dapat kita lihat banyak berdiri gereja-gereja dengan nama berbagai macam. Seperti misalnya adalah gereja Katolik, ada gereja HKBP, ada gereja GPKB, ada gereja GPDI, ada gereja GBI, ada gereja Rohul Kudus, ada gereja, bermacam-macam gereja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh sebab itulah mengapa, karena ketika ketika pendeta saudara Ilyas Zulkifli mengutarakan pendapatnya yang berdasarkan Alkitab, banyak dari denominasi gereja yang tidak setuju dengan pendapat saudara pendeta Ilyas Zulkifli tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk informasi yang lebih lanjut, bahwasanya setiap denominasi gereja-gereja tersebut memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Setiap denominasi dalam kekristenan memahami denominasi yang berbeda-beda, tergantung daripada di mana orang tersebut beribadah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena di dalam kepercayaan mereka, di dalam kepercayaan Kristiani, memiliki Alkitab yang berbeda-beda juga. Jumlah Alkitab yang terdapat di dalam agama Katolik berbeda dengan jumlah kitab yang terdapat di dalam Alkitab di dalam agama Protestan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam agama Protestan, jumlah kitab yang terdapat di dalam Alkitab
yaitu sebanyak 66, yaitu dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Sedangkan jumlah kitab yang terdapat di dalam Alkitab Katolik yaitu berjumlah 73 kitab, yaitu dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi ada perbedaan jumlah kitab yang terdapat di dalam Alkitab, yang mana di dalam Protestan terdapat 66 kitab, sedangkan di Katolik terdapat 73 Alkitab. Nah, jumlah kitab yang terdapat di dalam Protestan jumlahnya terkurang 9 kitab daripada jumlahnya terkurang 7 kitab dari kitab Katolik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa hal tersebut terjadi? Ketika pendeta Elias Zulkifli membahas tentang Alkitab, banyak orang Kristiani yang bertentangan dengan pendapatnya jika pendeta Elias Zulkifli membahas Alkitabnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitu juga hanya dengan jumlah kitab di dunia. Jumlah kitab yang terdapat di dalam Alkitab di dunia. Misalnya, kitab Kristen Ortodok, jumlah kitabnya berbeda dengan jumlah kitab yang terdapat di dalam kitab Katolik dan Protestan. Begitu juga halnya dengan Kristen Ethiopia. Jumlah kitabnya yang terdapat di dalam Alkitab berbeda dengan jumlah kitab yang terdapat di dalam Alkitab Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Kristen Ortodok. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika Alkitab tersebut merupakan firman Allah, firman Tuhan, jadi pertanyaannya adalah, Alkitab manakah yang benar-benar firman Tuhan? Apakah Alkitab Ethiopia, ataukah Alkitab Ortodok, ataukah kitab Kristen Katolik, atau kitab Kristen Protestan? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi berpegang teguhlah tetap kepada ajaran agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah yang benar. Tidak ada yang benar selain agama Islam. Apa sebab? Karena di dalam Al-Quranul Karim tidak ada berbagai-bagai macam Al-Quran. Adapun perbedaan yang ada di dalam agama Islam, terdapat perbedaannya adalah di cabang-cabang saja, di ranting-rantingnya saja, bukan mengenai pokoknya, bukan mengenai pokok, yaitu perbedaannya adalah mengenai muamalat terhadap sesama manusia.
Ya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.